Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan soal retaker UP, PPG, PGSD sesuai kisi-kisi tahun 2022. Di video kali ini kita akan ke indikator soal ke-14, yaitu sikap senang dan nyaman dalam mendidik. Sebelum kita membahas soalnya, pertama kali kita lakukan adalah bedah dulu kisi-kisinya. Nah, di kisi-kisi 14 ini terkait dengan menampilkan sikap senang dan nyaman dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi, kita sebagai pendidik harus bisa menampilkan sikap senang dan nyaman dalam mendidik. Artinya, ketika mendidik siswa kita, anak-anak kita, kita harus bersikap yaitu sebagai orang yang tenang, senang, dan nyaman ketika bersama peserta didik kita. Ketika mengajarin mereka, kita harus menampilkan sikap yang senang, tersenyum, dan berbahagia ketemu dengan mereka. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book, nah e-book ini artinya adalah file ya, file bukan buku langsung, tetapi ini file buku UP Retaker PPG PGSD tahun 2022. Untuk pembeliannya bisa Bapak Ibu hubungi layar ke nomor yang ada di layar, serta harganya juga sudah tertera di layar. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan kisi-kisinya, silahkan Bapak Ibu bisa download di link deskripsi langsung sudah saya siapkan. Silahkan di-download di sana saja. Baik, pertama kali setelah kita bedah kisi-kisinya, sekarang kita bahas materinya dulu. Sikap senang dan nyaman dalam mendidik. Pertama, selalu punya energi untuk siswanya. Seorang guru yang baik menaruh perhatian pada siswa di setiap percakapan atau diskusi dengan mereka. Guru yang baik juga punya kemampuan mendengar dengan seksama. Nah, di dalam kita mendidik, di saat kita berhadapan dengan siswa kita, maka kita harus memiliki cara berdiskusi dengan yang baik, kemudian kita harus menyiapkan pendengaran kita, serta kita harus bersiap siaga untuk mendengarkan apapun yang mereka katakan. Nah, jadi agar siswa itu nyaman dan senang belajar dengan kita. Kemudian ini yang kedua ya, punya tujuan jelas untuk pelajaran. Seorang guru yang baik menetapkan tujuan yang jelas untuk setiap pelajaran dan bekerja untuk memenuhi tujuan tertentu dalam setiap kelas. Nah, jadi di sini ketika Bapak Ibu itu belajar harus menentukan dulu tujuan pembelajarannya. Nah, ini menunjukkan kenyamanan Anda dalam belajar. Kemudian yang ketiga, punya keterampilan mendisiplinkan yang efektif. Jadi guru yang senang itu adalah memiliki keterampilan untuk mendisiplinkan siswa-siswinya. Seorang guru yang baik memiliki keterampilan disiplin yang efektif sehingga bisa mempromosikan perubahan perilaku positif di dalam kelas. Jadi, bukan hanya siswa yang diminta disiplin, tetapi di sini guru sebagai pioner pertama, orang yang disiplin. Jadi sebelum siswa datang ke sekolah, guru lebih dulu datang di sekolah. Nah, itu menunjukkan Anda sebagai pionernya. Kemudian yang keempat, punya keterampilan manajemen kelas yang baik. Seorang guru yang baik memiliki keterampilan manajemen kelas yang baik dan dapat memastikan perilaku siswa yang baik. Saat siswa belajar dan bekerja sama secara efektif, membiasakan menanamkan rasa hormat kepada seluruh komponen di dalam kelas. Jadi, di dalam kita sebagai guru, kita harus memiliki keterampilan manajemen kelas. Artinya, kita mampu mengatur kelas itu dengan baik. Bagaimana kita bisa membuat situasi belajar yang efektif, bagaimana kita bisa mengatur perilaku siswa, itu adalah sikap manajemen kelas yang baik. Berikutnya, yang kelima, bisa berkomunikasi dengan baik orang tua. Jadi di sini artinya kita memiliki kemampuan komunikasi dengan wali murid kita. Seorang guru yang baik menjaga komunikasi terbuka dengan orang tua dan membuat mereka selalu update informasi tentang apa yang sedang terjadi di dalam kelas dalam hal kurikulum, disiplin, dan isu lainnya.
Mereka membuat diri mereka selalu bersedia memenuhi panggilan telepon, rapat, email, dan sekarang Twitter atau WhatsApp. Jadi ketika ada seorang tua murid yang menanyakan tentang perkembangan siswanya, maka kita sebagai guru harus bersikap siap untuk menjawab apapun pertanyaan dari wali murid itu, karena itu sangat penting untuk perkembangan siswanya atau anaknya. Berikutnya, punya harapan yang tinggi pada siswanya. Seorang guru yang baik memiliki harapan yang tinggi dari siswa dan mendorong semua siswa di kelasnya untuk selalu bekerja dan mengarahkan potensi terbaik mereka. Jadi seorang guru itu harus memiliki harapan yang tinggi terhadap siswanya. Harus mendorong siswanya untuk selalu belajar dan mengembangkan potensi terbaik mereka. Berikutnya, pengetahuan tentang kurikulum. Seorang guru yang baik memiliki pengetahuan mendalam tentang kurikulum sekolah dan standar-standar lainnya. Mereka dengan sekuat tenaga memastikan pengajaran mereka memenuhi standar-standar itu. Yang terakhir, pengetahuan tentang subjek yang diajarkan. Hal ini mungkin sudah jelas, tetapi kadang-kadang diabaikan. Seorang guru yang baik memiliki pengetahuan yang luar biasa dan antusiasme untuk subjek yang mereka ajarkan. Mereka siap untuk menjawab pertanyaan dan menyimpan bahan menarik bagi para siswanya, bahkan bekerja sama dengan bidang studi lain demi pembelajaran yang kolaboratif. Jadi di sini kita sebagai guru harus memiliki antusiasme, pengetahuan yang luas tentang apa yang kita ajarkan, tentang subjek yang kita ajarkan. Ketika ada pertanyaan dari siswa, kita harus menjawabnya dengan pengetahuan kita yang luas. Jadi, ketika ada siswa yang mempertanyakannya lagi, kita harus antusias dalam menjawab pertanyaan siswa kita. Jangan sampai kita menyampaikan, ah nanti saja saya kasih tahu. Itu tidak perlu ditanyakan. Jangan seperti itu. Tetapi kita harus memperlihatkan atau menampilkan sikap senang dan nyaman ketika mereka bertanya. Oke, di sini ada 3 lagi, selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak dalam proses pengajaran. Seorang guru yang baik bergairah mengajar dan bekerja dengan anak-anak. Mereka gembira bisa mempengaruhi siswa dalam kehidupan mereka dan memahami dampak atau pengaruh yang mereka miliki dalam kehidupan siswanya. Sekarang dan nanti ketika siswanya sudah beranjak dewasa. Nah, ketika menjadi seorang guru, kita kan sangat senang nih ketika siswa kita mampu mengerjakan apa yang kita ajarkan, apa yang kita perintahkan dalam pembelajaran. Kita sangat senang sekali. Kita harus bersikap senang. Punya hubungan yang berkualitas dengan siswa. Seorang guru yang baik mengembangkan hubungan yang kuat dan saling hormat menghormati dengan siswa dan membangun hubungan yang dapat dipercaya. Yang terakhir, mengajar siswa untuk belajar bagaimana belajar. Sebuah hal yang tidak mudah membuat proses pembelajaran yang padat proses. Padat proses adalah guru membiarkan siswanya menemukan sendiri pertanyaannya dan pernyataan ya sebenarnya yang guru berikan. Banyak guru yang memotong proses itu dengan alasan waktu yang sempit dan tuntutan kurikulum yang banyak. Nah, sekarang kita langsung saja bahas soalnya. Soal yang pertama adalah seorang siswa bertanya tentang materi yang Anda jelaskan berkali-kali, namun siswa Anda tetap menanyainya. Maka sikap Anda sebagai guru adalah A. Anda menjawab pertanyaan siswa tersebut dengan penuh paksaan. B. Memberikan jawaban yang terbaik dan menjelaskannya ulang dengan detail. C. Memberi penjelasan terkait dengan pertanyaan sambil membentak. D. Memberikan jawaban kepada siswa tersebut dan memarahinya. Jadi, manakah yang benar ketika ada siswa kita yang bertanya tentang yang kita sudah jelaskan berkali-kali kita jelaskan, tetapi siswa kita itu tidak memahaminya dan mereka tetap menanyainya. Bagaimana sikap Anda? Apakah A, B, C, atau D? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B, memberikan jawaban yang terbaik dan menjelaskannya ulang dengan detail. Jadi di sini kita menunjukkan sikap kita bahwa kita sangat senang ditanya karena kita memberikan jawaban yang terbaik serta kita tetap menjelaskannya dengan detail. Jadi di sini adalah sikap guru yang sangat nyaman ketika
mereka sedang mengajar siswanya. A salah itu di mana? Kenapa kok A salah? Karena ada unsur paksaan di sini, karena merasa terpaksa harus menjawab mereka karena sudah berkali-kali ditanyakan sehingga sebagai guru terpaksa. Jadi salahnya di sini ya. Berikutnya yang C, kenapa kok salah memberi penjelasan terkait dengan pertanyaannya sambil membentak? Salahnya adalah di membentak. Yang D, memberikan jawaban kepada siswa tersebut dan memarahinya. Nah, di sini juga salah. Tempat salahnya adalah di memarahinya. Soal nomor 2, salah satu siswa Anda berpakaian yang tidak rapi dengan tidak rapi ya. Kemudian siswa Anda mendekati Anda dengan penuh senang dan semangat untuk bertanya. Apa yang Anda katakan kepada siswa tersebut? Nah, jadi di sini masalahnya adalah siswa Anda berpakaian dengan tidak rapi ya. Tetapi siswa Anda itu memiliki motivasi belajar yang sangat tinggi, yaitu dia sangat senang dan semangat untuk bertanya, ingin tahu tentang sesuatu yang dipelajari. Nah, bagaimana sikap Anda sebagai guru? Apakah A, memberikan jawaban atas pertanyaannya dengan senang hati? Oke, ini kita simpan. B, mengomentari pakaian yang ia gunakan karena tidak rapi. Oke. eh kita tidak kini kita ini salah ya. Kenapa kita salahkan? Karena dia mengomentari hanya fokus di mengomentari pakaiannya, tetapi tidak fokus di kesenangan siswa dan semangat siswa untuk belajar. Jadi fokusnya di sini tidak rapi doang. Oke. Berikutnya yang C, memberikan jawaban atas pertanyaannya dan Anda memerahinya. Nah, salahnya di sini. Yang D, membiarkan saja siswa tersebut dan tidak menjawabnya. Nah, ini salah fatal. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang A. Soal berikutnya, soal nomor 3. Ada seorang siswa dalam pembelajaran sering kurang memperhatikan, namun prestasi yang didapat tidak kalah dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Hal yang diperlukan, hal yang diperlukan disampaikan, hal yang perlu disampaikan ya, kepada siswa tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini kepada siswa itu apa yang kita perlu sampaikan? Nah, masalah siswa di sini adalah dia kurang dalam memperhatikan. Tetapi dia memiliki prestasi yang baik. Nah, apa tindakan kita sebagai guru? Apakah A, tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu siswa lain yang bersungguh-sungguh belajar? Yang B, prestasi akan lebih baik jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran disampaikan guru. C, siswa yang kemampuannya kurang per pelajaran. D, setiap siswa tanpa terkecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran. Nah, yang ditanyakan adalah apa yang perlu disampaikan kepada siswa tersebut. Nah, ingat di sini adalah siswa tersebut. Berarti fokusnya adalah terkait dengan prestasi siswa yang baik dan dia kurang dalam memperhatikan. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang B, yaitu prestasi akan lebih baik. Nah, ini dikatakan kepada siswa tersebut, diberitahukan bahwa itu prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan. Nah, ketika guru menjelaskan pembelajaran dan siswa itu menyimaknya, maka akan prestasinya akan lebih tinggi dari yang apa yang dia dapatkan sekarang. Itu arti dari B ini. A salah kenapa? Karena fokusnya di sini digaduh ya. Padahal dia tidak memperhatikan dan di prestasi belajarnya. Yang C, siswa yang kemampuannya kurang. Nah, ini juga tidak nyambung ya. Yang D, setiap siswa tanpa terkecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran. Nah, yang ditanyakan di sini kan kepada siswa tersebut hanya satu siswa. Ya, jawaban yang benar adalah yang B. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan di video pembelajaran kali ini. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book dari kami, silahkan bisa menghubungi kami melalui WhatsApp yang ada di layar dengan harga 35.000 serta di dalam
E-book ini ada kisi-kisi soal, kemudian pembahasan, serta soal sebanyak 300 lebih. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.